Perang Batak. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menganalisis perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintahan Belanda. Perang Batak terjadi tahun 1878 sampai 1907. Lalu adik-adik kita membahas tentang sejarah Perang Batak. Sejarah Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut juga Perang Batak Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak. Suku yang termasuk suku Batak adalah suku Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Perang ini terjadi dari tahun 1878 sampai 1907. Jika dihitung, peperangan terjadi 29 tahun lamanya. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisinga Mangaraja ke-12, yaitu raja di negeri Toba di Sumatera Utara. Beliau lahir di Bakara tanggal 18 Februari 1845 dan kemudian naik tahta pada usia 19 tahun pada tahun 1870. Sejarah Perang Batak. Sejarah Perang Batak dipicu sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera, yang didasari dengan adanya perjanjian Belanda-Inggris. Hal tersebut, Inggris berjanji memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Belanda untuk melancarkan monopolinya di Sumatera. Penobatan Sisinga Mangaraja ke-12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy. Politik ini bertujuan mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda. Namun Kesultanan Aceh dan Toba tidak mau menandatangani perjanjian pendek di Sumatera. Pada sisi lain, seluruh wilayah Sumatera sudah membuka kerjasama dengan Belanda. Pada saat itu, pada masa pemerintahan Sisinga Mangaraja ke-12, tepatnya pada abad ke-18, Sumatera Utara masih dalam kondisi damai, dengan masyarakatnya yang mencari mata pencaharian dengan berburu, bertani, berternak, dan sebagian lain berdagang. Awal konflik antara Belanda dan Batak dipicu dari perkembangan agama Kristen yang dibawa oleh Belanda melalui misionarisnya yang bernama Nommensen. Pada awalnya, Raja Sisinga Mangaraja ke-12 tidak merasa keberatan dengan masuknya dan berkembangnya agama Kristen disebarkan oleh Belanda. Namun, karena Belanda yang bersifat memanfaatkan misi penyebaran agama ini untuk menguasai dan memonopoli Batak, maka Sisinga Mangaraja melakukan tindak preventif. Seluruh kawasan Sumatera pada saat itu sudah dikuasai oleh Belanda, diantaranya Raja Huta Kristen Batak yang menerima masuknya Belanda ke tanah Batak. Sementara Raja Bakara, Sisinga Mangaraja menolak adanya Kristen di wilayahnya. Hal ini dikarenakan mereka masih sangat mempertahankan dan menghormati agama asli Batak, yaitu Permalim. Masyarakat Batak mulai resah dikarenakan para misionaris dekat dengan pemerintah Belanda, sehingga Raja Sisinga Mangaraja ke-12 melakukan pengusiran terhadap misionaris tersebut. Tidak terima dengan pengusiran tersebut, para misionaris meminta bantuan kepada pemerintah Belanda dari ancaman yang dilakukan oleh Sisinga Mangaraja tersebut. Kejadian tersebut berlangsung pada tahun 1878. Masa Perang Batak. Tahun 1878, perlawanan dan pergi perang dari Sisinga Mangaraja ke-12 merupakan sesuatu yang sudah ditunggu oleh Belanda. Hal ini memudahkan Belanda untuk beralasan bahwa kerajaan Bataklah yang mengobarkan perang terlebih dahulu. Serangan Sisinga Mangaraja ke-12 dibalas sengit oleh Belanda. Saat itu pusat pertahanan Sisinga Mangaraja di Bakara, sementara pusat pertahanan Belanda di Bahal Batu. Untuk menghadapi serangan dari kerajaan Batak pada tanggal 14 Maret 1878, Belanda mendatangkan Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel
Inggris sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga. Kemudian tanggal 1 Mei 1878, Bangkara yang merupakan pusat pemerintahan Sisingmangaraja diserang oleh pasukan kolonial Belanda. Namun sayangnya seluruh Bangkara dapat ditaklukkan pada tanggal 3 Mei 1878. Untungnya Sisingmangaraja 12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar dari wilayah tersebut untuk mengungsi. Sementara itu para raja yang masih tinggal di Bangkara dan tidak sempat melarikan diri dipaksa Belanda untuk bersumpah setia. Maka sejak Belanda dapat menguasai Bangkara, wilayah tersebut dinyatakan berada dalam kedaulatan pemerintah Hindia Belanda. Sisingmangaraja ke-12 tidak menyerah sampai di situ. Walaupun Bangkara sudah jatuh ke dalam kekuasaan Belanda, beliau terus melakukan perlawanan secara gerilya. Namun sampai akhir Desember 1878, beberapa kawasan seperti Butar, Lubu Siregar, Nagasaribu, dan Huta Ginjang dapat takluk di bawah gempuran Belanda. Karena lemahnya taktik perang, senjata, dan pasukan, maka Sisingmangaraja ke-12 menjalin hubungan dengan pasukan Aceh dan tokoh-tokohnya untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Beliau juga pergi menuju ke wilayah Gayo, Alas, Singkel, dan Pedie di Aceh dan turut dalam latihan perang Keumala. Berhubung Belanda unggul dalam persenjataan, maka taktik perang perjuangan Batak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tiba-tiba. Hal ini mirip dengan taktik perang gerilya. Tahun 1888, para pejuang Batak melakukan penyerangan ke Kota Tua dengan dibantu tentara Aceh yang datang dari Trumor. Perlawanan lagi dapat diredam oleh pasukan Belanda yang dipimpin oleh C.A. Visser. Saat itu Belanda juga menghadapi kesulitan dalam perlawanan di Aceh sehingga Belanda terpaksa membatasi perlawanannya terhadap Sisingmangaraja ke-12 menghindari krisis pasukan dikarenakan tewas di dalam peperangan. Tahun 1889, pasukan Sisingmangaraja ke-12 tidak berhenti melakukan perlawanan di Lubuk Talu. Mereka kembali menyerang Belanda pada tanggal 8 Agustus 1889. Dalam pertempuran itu, seorang prajurit Belanda tewas dan Belanda harus mundur dari Lubuk Talu. Namun Lubuk Talu dapat direbut kembali setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Padang. Tidak hanya di Lubuk Talu, Tapaung juga diduduki oleh Belanda pada tanggal 4 September 1889. Pasukan Batak yang mengalami kekalahan terpaksa ditarik mundur ke Pasinguran, namun pasukan Belanda terus mengejar pasukan Batak. Hal ini menyebabkan pertempuran sengit tidak dapat dielakkan saat mereka bertemu di Tambah. Pasukan Belanda ditembaki oleh pasukan Batak dan Belanda membalasnya terus-menerus tanpa henti dengan peluru dan artileri. Hal ini menyebabkan pasukan Batak mundur dari Horian. Khawatir dengan perlawanan Sisingmangaraja yang tiada surut, Belanda mengambil hati Sisingmangaraja dengan menjanjikan pengangkatan beliau sebagai Sultan Batak. Namun Sisingmangaraja dengan tegas menolak hal tersebut. Beliau berpendapat lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Merasa tersinggung dan geram dengan penolakan tersebut, Belanda mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika untuk melacak keberadaan Sisingmangaraja ke-12. Barisan pelacak ini terdiri dari orang-orang Senegal atau oleh para pejuang Batak disebut Sigurbak Ulu Nabirong. Walau Belanda sudah menyerahkan segala kekuatannya, pasukan Sisingmangaraja ke-12 tak gentar untuk terus bertarung. Seorang panglima Sarbu Tempu Bolon bersama pasukannya menyerang tangis Belanda di Butar. Sementara itu, Belanda saat itu sedang menyerbu Lintong dan berhadapan dengan Raja Ompu Babiat Situmorang. Tetapi pasukan Sisingmangaraja ke-12 melakukan serangan juga ke Lintong Nihuta, Huta Raja, Simangaronsang, Huta Paung, Parsingguran, dan Polung. Tahun 1906, pertempuran sengit yang dilakukan pasukan Sisingmangaraja ke-12 terhadap Belanda merampah ke berbagai penjuru wilayah di Batak. Sayangnya Panglima Sisingmangaraja ke-12, Amandopak Manulung, tertangkap oleh Belanda. Namun terlebih lagi, tokoh Parmalin yang menjadi penasihat khusus Raja Sisingmangaraja ke-12, Guru Somaling Perdede juga ditawan Belanda. Ini terjadi pada tahun 1906.
begitu banyak pengorbanan dan perjuangan dilakukan oleh Sang Raja ke-12, sehingga satu persatu orang yang cukup berpengaruh dalam perjalanan perangnya ditawan. Tahun 1907, pasukan Belanda yang dijuluki Kolonel Macan atau Brigade Setan mengepung si Singaraja ke-12. Namun si Singaraja ke-12 tetap melakukan perlawanan dan tidak bersedia menyerah. Ia bertempur sampai titik darah penghabisan. Guru Sagala, istri si Singaraja ke-12, ditangkap pasukan Belanda. Begitu pula putra-putri si Singaraja ke-12 yang masih kecil. Belanda juga melakukan penangkapan kepada Raja Buntal dan Pangkilim, disusul dengan penangkapan Guru Sitomorang, ibunda Singaraja ke-12, Sunting Mairam, putri Singaraja ke-12, dan kerabatnya yang lain. Wafatnya si Singaraja ke-12 pada tahun 1907, tepatnya di pinggir kali Aik Sibulbulon di sebuah desa bernama Sionong Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara di Kabupaten Dairi. Gugurlah si Singaraja ke-12 oleh peluru marsusi Belanda yang saat itu penyerangannya dipimpin oleh Kapten Christoffel. Si Singaraja ke-12 gugur bersama dua putranya, yaitu Patuan Nagari dan Patuan Anggi bersama putrinya Lopian. Perang Batak ini menyiksakan kesedihan, kehancuran, korban jiwa, penindasan, penistaan, dan ketidakbebasan masyarakat Batak. Orang Batak banyak yang terbunuh, pemukiman mereka hancur karena dibakar. Agama Kristen yang saat itu menyebar menjadi berkembang subur tanpa ada halangan dari pihak manapun. Sedangkan pihak Belanda mengalami krisis penandanan karena saat bersama mereka juga menghadapi Aceh yang begitu kuat sehingga dia harus menggunakan pasukan dari luar yang dibayar mahal. Dilihat dari sudut politik, dampak sejarah Perang Batak ini adalah jatuhnya Tapanuli atau Batak di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dari sudut ekonomi, Belanda berhasil menguasai dan menancapkan monopoli dagangnya di Tapanuli Batak, terutama perkebunannya yaitu tembakau. Dilihat dari sudut sosial dan berkembangnya agama Kristen di Tapanuli Batak secara meluas hingga menyebabkan perubahan keyakinan masyarakat sebelumnya. Pembahasan yang terakhir yaitu fakta-fakta dari Perang Batak atau bukti dari Perang Batak. Yang pertama yaitu adanya perkembangan agama Kristen di Tanah Batak. Pada tahun 1861, Ludwig Ingwer Nommensen ditabiskan menjadi pendeta. Dan pada tanggal 31 Maret 1861, Nommensen membaptis dua orang Batak pertama yaitu Jacobus Tanpa Bolon dan Simon Siregar. Pada tanggal 7 Oktober 1861 diadakannya rapat tempat pendeta di Sipirok, yaitu diikuti oleh dua pendeta Jerman yaitu Pendeta Heine dan Pendeta Klemer, serta oleh dua pendeta Belanda yaitu Pendeta Betsch dan Pendeta Asel. Hari tersebut dianggap menjadi hari berdirinya Huria Kristen Batak Protestan atau disingkat sebagai HKBP. Dari hasil berdiskusi dengan kedua pendeta, yaitu Pendeta Heine dan Pendeta Klemer, maka diadakannya pembagian pelayanan. Dan Nommensen melakukan pelayanan di Silindung, dan kunjungan pertama Nommensen berada di Piaraja, Tarutung yang kini menjadi kantor pusat HKBP, tepatnya pada 11 November 1863.